Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe our channel Ustadz Hasbullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalur rahmat wa bi karamihi tunalul barakatu wal ataya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak wakil daripada Wali Kota Dumai, Bapak Dr. Andus Sawir Kasim. Beliau juga sebagai orang tua kita, sebagai senior di PMD ya Ustaz. Masya Allah, kita terinspirasi dari para buya-buya kita yang memang punya kiprah yang sudah real di tengah masyarakat. Mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan dalam kebaikan dan juga istiqomah dalam membersamai kita semuanya. Begitu juga para penasehat PMD yang saya muliakan, dan terusus Ketua PMD Ustadz Muhammad Bakhri, serta para jajaran pengurus, dan tidak lupa kepada seluruh para anggota asatiz wal ustazat, dan tidak lupa juga kepada moderator yang menemani. Mudah-mudahan insyaallah kita semua senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, anak Melayu membeli durian. Durian jatuh, durian runtuh. Durian dimakan bersama anak kemanakan. Kalau sudah ada acara pembekalan, itu tanda kita sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai semua di bulan Ramadan dengan sehat walafiat, dengan rezeki yang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan inayah untuk melaksanakan amal-amal soleh di bulan Ramadan nantinya. Kalau tuan membeli baju batik, boleh juga dipilih yang warna merah. Persatuan Mubalik Kota Dumai memang terbaik. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah di dalam berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para asatiz, para ustazat, para tokoh-tokoh masyarakat, para guru-guru, para orang tua, para buya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan nikmatnya lah kita bisa berada di tempat yang baik, di kota yang baik, di kota yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Kota Dumai. Saya alhamdulillah sudah beberapa kali berkunjung ke Kota Dumai, dapatkan keberkahan di Kota Dumai, dan juga makan-makan di Kota Dumai.
Cuman belum sampai ke Tetalua tadi ya, Bu ya. Jadi waktu MTQ kemarin alhamdulillah juga dimasukkan sebagai juri di bidang fasoha, ditempatkan di Hotel The Zuri. Jadi alhamdulillah menginap beberapa hari di kota Dumai. Dan kebetulan waktu itu istri juga sebagai peserta dari kota Pekanbaru, dan alhamdulillah mendapatkan juara 2 terbaik provinsi dari tilawah dewasa. Kemudian secara dakwah juga beberapa kali. Terima kasih Bu ya, terima kasih Ustaz. Kemudian secara dakwah alhamdulillah sudah beberapa kali juga diajak untuk membersamai jamaah Dumai Islamic Center ya. Alhamdulillah beberapa kali diundang oleh pemerintah Kota Dumai untuk menyampaikan, berbagilah, bermuzakarah. Jadi alhamdulillah satu kesyukuran bisa bersama dengan Bapak Ibu dalam kesempatan kali ini, para asatiz dan ustazah. Mudah-mudahan kegiatan kita nantinya adalah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak dalam rangka menggurui karena Bapak Ibu adalah sebagai guru umat. Jadi tepat tadi disampaikan bahwa kita lebih kepada bermuzakarah. Alhamdulillah secara pengalaman dakwah di Pekanbaru sudah sejak 2015. Jadi ketika selesai dari Al-Azhar Mesir ketika itu, kemudian bergabung dengan salah satu yayasan dakwah di Kota Pekanbaru namanya Yayasan Tafakuh yang dibina oleh Dr. Ustadz Mustafa Umar LCMA, dan juga ketika itu bersama dengan pembinanya Ustadz Abdul Somad LCMA. Kemudian selain daripada itu alhamdulillah pernah juga dikirim oleh dompet duafa untuk berdakwah di Myanmar selama 1 bulan tahun 2017 kalau tidak salah, itu 1 bulan Ramadan di Myanmar. Ketika itu masih konflik di Rohingya, jadi saya minta untuk dibawa ke Rohingya, tapi kata atase pertahanan dan keamanan ini kurang aman untuk Ustadz. Jadi tidak jadi ke Rohingya, hanya sampai di Myanmar saja. Jadi di sana berdakwah bukan pakai bahasa Myanmar, tapi tetap pakai bahasa Indonesia. Karena yang didakwahi adalah masyarakat kita dari Indonesia yang ada di sana. Walaupun sesekali diminta khutbah menggunakan bahasa Arab campur bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab alhamdulillah, tapi bahasa Inggris ini yang minta ampun. Jadi kalau sudah ada bahasa Arabnya sedikit, diselipkan bahasa Inggris sedikit, yes or no. Karena masjid Duta Besar Indonesia di Kedutaan Besar Indonesia di Myanmar itu jamaahnya ada dari Arab dan juga ada dari negara-negara yang lain. Karena salah satu yang punya masjid, kedutaan yang punya masjid di Myanmar itu adalah Kedutaan Republik Indonesia. Karena cukup diberikan tempatlah berkat jasa-jasa daripada Presiden Soekarno dahulu. Jadi masyarakat Indonesia cukup dihargai. Kemudian tahun 2018 alhamdulillah pernah ke Korea Selatan juga dalam rangka berdakwah di bulan Ramadan. Jadi memang bulan Ramadan bagi kita para asatiz ini adalah ziyadatul barokah. Jadi bertambah keberkahan. Selain daripada amal soleh, selain daripada kebaikan-kebaikan bulan Ramadan, yang lebih penting juga adalah kita menyampaikan amanah ilmu kepada masyarakat.
Itu barangkali beberapa pengalaman. Kemudian di Pekanbaru juga di Provinsi Riau sebagai komisi fatwa dan menyampaikan juga pengajian-pengajian di beberapa masjid. Maka intinya pada kesempatan kali ini para asatiz dan ustazah kita hanya bermuzakarah saja. Yang kedua, kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kita semua masuk surga bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Para asatiz dan ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya diminta untuk menyampaikan materi tentang fikih dakwah. Kalau kita lihat para asatiz, materi dakwah kita ini tidak lepas dari pertama masalah akidah, yang kedua masalah syariah, yang ketiga masalah akhlak. Itu tidak lepas dari tiga hal ini secara umum. Dan ini berlandaskan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang iman, Islam dan ihsan. Maka tadi betul bahwa selain daripada kita iman, Islam itu akhlak. Maka yang disampaikan oleh buya kita tadi, orang tua kita, salah satunya kita sebagai dai ini harus menjadi contoh, menjadi teladan. Karena Rasulullah itu kan sebelum beliau berdakwah untuk orang lain, beliau dengan dirinya sendiri terlebih dahulu. Maka ibda binafsik, mulailah dengan dirimu. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Cuman memang kadang-kadang mendakwahi keluarga itu lebih berat daripada mendakwahi orang lain. Nah, jadi kadang-kadang ustaznya juga tidak bisa disalahkan, para asatiz dan ustazah. Karena kadang-kadang sudah disampaikan, istilahnya itu keluarga itu yang madah. Udah dibilang tidak mau dia. Nah, apalagi kalau kita anak ketek di keluarga itu. Kau ini baru besar kemarin, ceramahnya aku pula. Nah, itu kadang kita susah. Maka berdakwah di keluarga sendiri itu lebih susah daripada pada orang lain. Maka kadang-kadang para asatiz dan ustazah kita tidak boleh langsung menjustis bahwa ustaz itu tidak mendakwahi keluarganya. Barangkali dia sudah berusaha, barangkali dia sudah maksimal, tetapi mungkin hidayah itu belum diberikan oleh Allah, belum dibukakan oleh Allah. Karena hidayah adalah milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Walakinnallaha yahdi man yasha. Allah yang memberikan petunjuk. Tugas kita para asatiz dan ustazat, tugas kita adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tugas kita menyampaikan, dan itu umum, mau keluarga mau orang lain, tugas kita adalah menyampaikan. Setelah kita menyampaikan, kita minta hidayah dan petunjuk dari Allah. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang sakaratul maut pamannya tercinta Abu Talib, apa kata Nabi Muhammad? Kul ya ammi, katakanlah wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah biha uhajju bika indallah. Dengan kalimat itu aku akan membelamu di hadapan Allah. Karena kita tahu Abu Talib itu sangat cinta dengan Nabi Muhammad, pasang badan dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Abu Talib meninggal tidak dalam keadaan muslim. Nabi sedih, Nabi bersedih. Tapi kemudian dihibur oleh Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha
yahdi may yasha. Nabi Muhammad saja seperti itu. Kita ini bukan nabi, bukan siapa kan gitu. Nabi Nuh alaihissalam, siapa Nabi Nuh? Ribuan tahun, ratusan tahun berdakwah. Ya bunayya rkab ma'ana, wahai anakku, naiklah ke atas kapal ini agar engkau selamat. Apa kata anaknya? Ya abati, wahai ayahku, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan naik ke atas gunung yang bisa menyelamatkanku dari air. Jadi anak sendiri, keluarga terdekat tidak bisa diselamatkan. Itu dai-dai terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang kadang sholat subuh tertidur tadi kata Buya kan. Kita pula mendakwai orang untuk sholat subuh, awak tertidur sholat subuh. Menunggu qad qamatis salatu, qad qamatis salat, kan masih bisa masbuk. Ini kita sebagai manusia, wa khuliqal insanu dha'if. Kita ini lemah Bapak ini. Dan ustaz itu juga manusia. Jadi selagi kita berusaha yang terbaik, insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah ungkapan yang sering diulang, unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang diucapkan, tapi jangan melihat orang yang mengucapkan. Tapi syukran Ustaz. Tapi tetap tadi kita berusaha untuk menjadi panutan, menjadi teladan. Artinya kita mengusahakan, tapi juga jangan berhenti berdakwah dengan kekurangan dan kelemahan kita. Jangan berhenti berdakwah dengan keluarga kita yang kurang bisa kita sampaikan. Tugas kita tadi adalah menyampaikan. Yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari aspek akidah, para asatidz ustazan, biasanya kita diajarkan misalnya tentang ketuhanan, sifat 20. Nah, ini aspek akidah, kemudian kenabian. Oh ya. Kemudian dari segi selanjutnya. Kemudian ada aspek akidah, misalnya sifat 20, kenabian, kerasulan, perkara gaib. Ini biasanya aspek akidah. Nah, ini juga sangat penting untuk kita sampaikan. Jadi selain menyampaikan motivasi, bagaimana juga mengokohkan akidah. Apalagi dalam persoalan-persoalan akidah tentang ketuhanan, mengenal Allah. Kemudian juga perkara gaib, bagaimana meyakinkan tentang perkara gaib. Ini perkara yang kadang-kadang banyak mengingkari itu kan. Nah, kemudian berikutnya akhlak. Kita cepat aja para asatidz dan ustazan. Kemudian masalah syariah. Ini syariah disebut juga dengan ilmu fikih, mencakup misalnya thaharah dan ibadah, muamalah, faraid, usrah, jinayat. Nah, ini biasanya kita kaji dari segi aspek fikih. Bisa menggunakan kitab-kitab tertentu, bisa juga kita dengan memilih tema-tema dan kita sampaikan secara tematik, atau membaca sebuah kitab, dan itu kembali kepada gaya kita masing-masing. Jadi kita ini berdakwah kan punya fashionnya, punya gayanya masing-masing. Kalau di Pekanbaru itu sekarang ini lagi trennya membuka kitab, baca kitab. Jadi kita baca kitab runut. Nah, itu jamaah itu mereka senang karena bersambung, kontinu, berkesinambungan. Dan memberikan dampak yang cukup baik karena terstruktur dia. Kemudian berikutnya next. Nah, kalau kita berbicara tentang fikih, para asatidz dan ustazat, fikih ini ada yang disebut dengan fikih mazhab. Nah, fikih mazhab ini sebagaimana kita ketahui, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, kemudian mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Bahkan ada mazhab-mazhab yang lain yang tidak terdokumentasi dengan lengkap dan sempurna.
kalau 4 mazhab ini terdokumentasi dengan lengkap dan sempurna. Nah, terutama di kita itu populer mazhab Imam Syafi'i. Pondok-pondok pesantren itu mengaji kitab-kitab mazhab Syafi'i. Ya, intinya kalau kita lihat mazhab-mazhab fikih ini semua ada dalilnya. Semua kembali kepada dalil. Makanya sebaik-baik mempelajari fikih itu adalah lewat mazhab. Karena buku fikih mazhab itu sudah lengkap dia. Nah, bahkan misalnya kayak mazhab Syafi'i itu sudah ada dalil-dalilnya, dalil hadis, Quran. Nah, dan semua mazhab-mazhab ini bisa kita amalkan. Kan populer misalnya kalau bersentuhan suami istri, mazhab Syafi'i wudunya batal. Kalau mazhab Hanafi wudunya tidak batal. Nah, ini kadang-kadang dalam kondisi tertentu kita agak susah menerapkan mazhab Syafi'i. Ya misalnya kata orang kalau pergi haji atau umrah, tawaf, susah tidak bersentuhan dengan istri misalnya. Begitu juga ketika pengantin baru yang sering-sering pegangan tangan. Nah, itu biasanya pakainya mazhab Hanafi. Karena ke masjid pegangan tangan, jalan dikit pegangan tangan. Nah, tapi kalau sudah 20 tahun menikah, balik mazhab Syafi'i lagi. Naik motor aja udah 30 cm jaraknya kan gitu. Nah, jadi kadang-kadang artinya perbedaan ulama ini adalah rahmat bagi kita. Kadang dalam kondisi tertentu kita terbatasi atau berat untuk melakukan satu pendapat ulama. Saya pernah ke Turki. Turki itu mazhab Hanafi di sana. Di sana kalau kita sholat subuh, itu sholat subuhnya berjamaah menjelang matahari terbit. Karena afdolnya sholat subuh itu mereka adalah takhirul waqt, mengakhirkan waktu sampai menjelang matahari terbit. Nah, maka di sana kalau kita mau sholat berjamaah subuh ya agak mundur. Karena kalau kita duluan, mereka jamaahnya belakangan. Nah, jadi kita ikut mereka. Makanya kalau kita perhatikan Turki sholat subuh itu ramai. Karena memang agak mentakhir. Itu diantaranya. Jadi kalau kita di sana ya mau tidak mau berjamaah mentakhir daripada waktu sholat subuh. Kalau ada kajian subuh, kajian dulu baru sholat subuh berjamaah. Itu diantaranya. Begitu juga misalnya ketika waladdallin. Kalau kita kan keras tuh. Amin. Kalau mereka senyap. Tidak ada, samar dia. Makanya pas waladdallin, saya waktu itu menjadi makmum, amin sendiri cuman. Yang lain terdiam semua. Nah, ini perlunya kita memahami perbedaan pendapat ulama. Dalam aktivitas kehidupan kita, ini perbedaan ulama mazhab ini sangat perlu kita ketahui. Kenapa? Karena ini membuat kita toleran dalam berdakwah, tidak ekstrim. Nah, jadi tidak mudah menyalahkan, tidak mudah membid'ahkan misalnya, menyalahkan. Kenapa? Karena kalau kita tahu bahwa di situ ada pendapat ulama dan kita sudah tahu bahwa di situ setiap ulama mazhab itu punya dalilnya masing-masing. Kalau sudah ada dalilnya, maka kita menghargai. Nah, maka ini juga bagian daripada kewajiban kita sebagai mubalik untuk menambah wawasan kita dalam masalah pandangan-pandangan ulama terkait dalam masalah fikih, agar membuat kita toleran di dalam berdakwah, tidak mudah menyalah. Kita ini kan sebagai sebagai lampu bagi umat. Jangan sampai kehadiran kita justru membuat umat itu ribut. Jangan sampai kehadiran kita membuat umat itu menjadi fanatik, dia mudah menyalahkan orang.
Itu kenapa? Karena dia tahu satu, dan itu pula menurut dia kebenaran, membuat dia fanatik, yang lain semua salah. Jadi dakwah kita itu tidak menghadirkan rahmah, tidak menghadirkan nilai-nilai kasih sayang. Sementara Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Dan kita ini kan mewarisi daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya di situ pentingnya masalah fikih mazhab ini kita kaji. Nah, karena itu membuat ya wawasan kita menjadi lebih luas. Makanya kami di Al-Azhar, Universitas Al-Azhar itu memang di sana yang bermazhab Syafi'i dari Indonesia masuk ke kelas mazhab Syafi'i. Yang dari Turki masuk ke kelas mazhab Hanafi. Dari Maroko daerah-daerah Maroko sana, daerah Afrika Selatan bermazhab Maliki banyaknya. Mereka masuk ke kelas mazhab Maliki. Yang dari daerah-daerah Saudi misalnya, mereka bermazhab Hanafi, masuk ke kelas mazhab Hambali. Karena mereka banyaknya Hambali. Jadi sangat toleran. Nah, nanti ada lagi fikih muqaran, fikih perbandingan, fikih perbedaan. Jadi kalau di Mesir ini semua mazhab diamalkan. Semua ada, mazhab Hanafi ada, mazhab Maliki ada, Syafi'i ada. Makanya waktu saya baru sampai, saya heran. Ada tukang potong ayam. Nah, biasanya kan kalau tukang jagal ayam ini kan adalah kotoran-kotoran ayam di bajunya, kan begitu. Sholat berjamaah di samping saya, boleh tukang potong ayam masuk berjamaah, di badannya ada ini kotoran-kotoran ayam. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i kaidahnya bahwa seluruh kotoran hewan, baik dagingnya halal dimakan atau dagingnya tidak boleh dimakan, itu hukumnya adalah najis. Kalau kita bawa sholat kita tidak sah. Tapi ini dia bawa kotoran. Ternyata dalam mazhab Imam Malik, kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan itu tidak najis. Ternyata itu suci. Suci bukan berarti boleh dimakan. Tapi suci itu artinya ketika ada di badan kita tidak membatalkan daripada sholat kita. Nah, maka waktu itu saya suudzon, tapi lama-lama ternyata begitu dalam mazhab Imam Malik, bahwa kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan, kotorannya itu tidak najis. Jadi memang perbedaan ulama ini luar biasa. Dalam mazhab Maliki misalnya, kalau kita kan buaya itu haram, baik di darat maupun di laut, terutama buaya darat. Kalau mazhab Maliki Bapak Ibu, itu buaya halal. Nah, jadi ternyata ada perbedaan-perbedaan ulama dalam banyak hal. Nah, itu fungsi daripada perbedaan mazhab tadi. Termasuk dalam masalah ibadah, masalah kunut misalnya. Kalau kita memahami dalil-dalil ulama dalam masalah ini, maka ini tidak menjadi persoalan, tidak menjadi problem. Jangan sampai karena persoalan kunut menyebabkan kita berpecah. Ini tidak kunut, masjid itu kunut, awak datang situ menjadi imam, tidak kunut. Itulah pertama dan terakhir menjadi imam di situ. Karena dianggap bahwa kunut itu sebagai sesuatu yang wajib. Banyak dalam masalah ini, masalah-masalah furu-furu ibadah, ulama berbeda pendapat sering menjadikan kita berpecah. Maka oleh karena itu, menyampaikan ilmu itu harus amanah, harus kita amanah. Dan mari kita saling menghargai pendapat-pendapat ulama. Jangan kita mengklaim bahwa pendapat inilah yang paling benar dan yang lain adalah salah. Karena ulama itu mazhab-mazhab masing-masing punya dalilnya. Baik, berikutnya dalil dan bid'ah. Ini juga kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, al-muradu bil bid'ati, apa yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah ma uhditha mimma laysa lahu aslun fi syari'ati yadullu alaih. Yang disebut dengan bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak punya landasan di dalam syariat, sesuatu yang baru tidak punya landasan. Wa amma ma kana lahu aslun fi syar'i yadullu alaihi falaysa bi bid'atin wa in kana bid'ah lughah. Jadi kalau dia punya landasan, punya dalil, maka tidak termasuk sebagai bid'ah.
walaupun dia itu perkara yang baru. Jadi begitu ulama kita memahami. Jadi bukan berarti perkara baru semua masuk kategori bid'ah yang sesat. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kullu ma lahu mustanadun minasy-syar'i falaysa bibid'ah walau lam ya'mal bihi as-salaf. Imam Syafi'i mengatakan bahwa semua yang punya landasan daripada syariat itu tidak termasuk kepada bid'ah yang sesat walaupun ulama salaf tidak melakukannya. Nah, kenapa? Karena kita ini kembali kepada dalil. Nah, ketika ulama kita sudah memberikan dalil, walaupun itu perkara baru, tapi kalau sudah ada dalil daripada ulama, berarti itu masuk sebagai sesuatu yang dibolehkan. Kemudian berikutnya, qala ulama al-bid'atu khamsatu aqsamin. Bid'ah itu terbagi menjadi 5. Wajibatun wa mandubatun wa muharramatun wa makruha. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Nah, ini kata para ulama kita. Jadi bid'ah itu terbagi menjadi 5. Siapa yang mengatakan itu? Imam Syafi'i, Imam Qarafi dari mazhab Maliki, Imam Al-Iz Ibnu Abdissalam dari mazhab Maliki. Nah, jadi sah-sah saja perbedaan-perbedaan seperti ini. Nanti ada juga yang mengatakan bahwa semua bid'ah adalah sesat. Nah, itu tidak ada masalah. Yang penting kita menghargai pendapat-pendapat yang berbeda. Nah, kemudian fikih ikhtilaf. Berikutnya, perbedaan ulama akan terus karena di antara sebab perbedaan itu adalah satu dalam interpretasi nas. Dalam menafsirkan nas Al-Quran, hadis ketika ditafsirkan ulama kadang-kadang berbeda. Nah, itulah tadi dalam Al-Quran aula mastumun nisa, aula mastum, lamas, menyentuh. Nah, di situ ada ulama mengatakan menyentuh ya kulit dengan kulit. Mazhab Hanafi menyentuh dalam makna khusus, yaitu adalah hubungan suami istri. Nah, jadi interpretasi nas, perbedaan nas, menafsirkan nas itu menyebabkan ulama kita berbeda pendapat. Dan itu banyak kita temukan dalam Al-Quran, dalam hadis. Maka terus perbedaan itu akan terus terjadi. Yang kedua, perbedaan kekuatan hadis. Perbedaan kekuatan hadis. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Bahkan ada hadis palsu, hadis maudhu misalnya. Nah, maka misalnya termasuk seperti yang baru kita lewati malam nisfu Sya'ban ya. Nah, itu kan hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Tapi kan diamalkan oleh para ulama. Nah, jadi terkadang perbedaan-perbedaan itu berpengaruh. Tapi bagaimana kita memahami pandangan ulama dalam masalah ini? Berbeda dalam menghukumi persoalan kontemporer misalnya. Perkara-perkara kontemporer. Saham, perkara saham misalnya. Ada yang menghukumi haram saham itu. Tapi kemudian ada ulama memandang bahwa saham itu adalah musyarakah. Akadnya musyarakah, kemitraan, dan itu dibolehkan. Kenapa? Karena ketika kita bermusyarakah membeli saham, itu artinya kita bermusyarakah dengan seluruh pemilik saham. Hanya kita bermitra. Maka sebagian besar ulama kontemporer membolehkan jual beli saham. Kenapa? Karena itu maknanya kita bermusyarakah satu sama lain, dan itu dibolehkan. Jadi kadang-kadang perbedaan dalam melihat sisi bentuk fikihnya terjadi perbedaan. Bagaimana kita menyikapi perbedaan ini? Nah, ini perbedaan perlu kita sikapi dengan baik agar tidak menjadi masalah. Saya sering mendengar salah seorang ulama dari Mesir, yaitu Syekh Ali Jum'ah. Beliau mengatakan bahwa kalau ulama berbeda pendapat dan masing-masing dalilnya ada, pertama sikap kita adalah la yungkaru al-mukhtalaf fih. Perkara yang diikhtilafkan ulama itu kita tidak bisa mengingkari. Nah, itu tadi artinya kita toleran terhadap apa yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang kedua, al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar dari perkara khilaf itu dianjurkan. Apa maknanya? Bahwa tadi kalau bersentuhan suami istri menurut mazhab Syafi'i batal, menurut mazhab Imam Hanafi tidak batal. Kira-kira enaknya ikut mana?
para asatidz dan ustaz. Enaknya, kalau enaknya ikut mazhab Hanafi ya. Nah, tetapi kalau kita ikut mazhab Hanafi, amalan kita itu kemudian ada perbedaan ulama di situ. Ada perbedaan pendapat. Menurut mazhab Hanafi sah salat saya, kalau saya salat. Menurut mazhab Syafi'i, salat saya tidak sah. Artinya kita masuk pada perbedaan. Maka kalau mau lebih hati-hati keluar dari perbedaan, ambil wudu. Menurut mazhab Syafi'i salat saya sah, menurut mazhab Imam Abu Hanifah salat saya juga sah. Itu namanya keluar dari perbedaan. Jadi hati-hati mengambil pendapat yang hati-hati. Itu kalau ulama terjadi perbedaan pendapat. Dan jangan kita mengambil pendapat yang tidak sama sekali dikatakan oleh ulama. Seperti misalnya dicontohkan oleh para guru-guru kami dulu. Dalam mazhab Syafi'i itu kalau menikah syaratnya harus ada saksi, harus ada wali. Harus ada saksi dan wali. Dalam mazhab Hanafi itu wali diharuskan. Tapi saksi diharuskan tapi wali tidak. Dalam mazhab Maliki itu wali diharuskan tetapi saksi tidak. Jadi kalau mazhab Hanafi itu boleh menikah tanpa wali, tapi harus pakai saksi. Kalau mazhab Maliki itu menikah harus pakai wali tapi boleh tidak pakai saksi. Kalau mazhab Syafi'i harus pakai wali, harus pakai saksi. Jangan sampai kemudian mengatakan bahwa ulama ada mengatakan wali tidak wajib, saksi tidak wajib. Menurut mazhab Hanafi saksi tidak wajib, wali tidak wajib. Menurut mazhab Maliki saksi tidak wajib. Akhirnya menikahlah dia tanpa wali, tanpa saksi. Pendapat siapa kok? Kata dia ini gabungan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Inilah yang sosek dan menyesatkan. Ini namanya talfik yang sesat dan menyesatkan. Tidak boleh, karena mazhab Hanafi tidak mengatakan itu, mazhab Maliki juga tidak mengatakan itu. Mazhab Hanafi wali tidak wajib tetapi saksi wajib. Mazhab Maliki saksi tidak wajib tetapi wali wajib. Artinya tidak ada ulama yang mengatakan boleh menikah tanpa wali dan tanpa saksi. Nah, jadi tidak boleh kita menggabungkan pendapat ulama yang menyebabkan kepada kebatilan. Nah, jadi perbedaan itu tetap juga ada batasan. Kemudian yang ketiga, mani betuliya bi amri minal mukhtalaf falyuqallid man ajazah. Nah, ini tadi terkadang dalam kondisi tertentu kita diuji pada satu perselisihan. Sehingga dalam kondisi itu kita kadang terpaksa mengambil pendapat yang memudahkan. Jadi bukan memudah-mudahkan, tapi kondisi kita menuntut itu. Kondisi kita menuntut untuk mengambil pendapat ulama yang membolehkan, bukan karena hawa nafsu. Nah, jadi kita mengikuti sesuai dengan kaidah syariat. Kenapa? Karena syariat ini juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Bahwa Allah tidak ingin menyusahkanmu dalam beragama. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di atas kemampuan kita. Jadi pada dasarnya syariat itu adalah memudahkan, memberikan jalan kemudahan. Itu landasan syariat. Maka misalnya ketika kondisi darurat, yang haram pun menjadi boleh. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Kondisi darurat membolehkan yang haram. Nah, tapi jangan pula karena lagi darurat gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Ini tidak ada makanan kecuali yang haram. Dimakan kok enak ya? Dimakan sebanyak-banyaknya. Nah, itu tidak boleh. Karena nanti ada kaidah menyebutkan ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, bahwa yang darurat itu hanya sekedarnya saja. Nah, darurat itu pun ada batasannya. Tidak sedikit-sedikit darurat. Wah, ini darurat. Akhirnya hidupnya penuh dengan darurat.
Darurat, dikit-dikit darurat. Jadi kita tidak boleh sedikit-dikit mengatasnamakan darurat. Nah, karena darurat itu sendiri ada makna. Kemudian para asatiz dan ustazah ini juga sering menjadi polemik di kita, yaitu adalah tentang pengamalan hadis dhaif. Jadi bagaimana sebenarnya hukum hadis dhaif ini? Jadi memang ada banyak penjabaran, penjelasan ulama. Bahkan ada yang mengatakan hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan sama sekali. Tapi itu bukan mayoritas ulama. Nah, kalau mayoritas ulama seperti apa yang disampaikan Imam Nawawi ini, qala ulama minal muhadditsin wal fuqaha wa ghairihim yajuzu wa yustahabbul amalu fil fadaili wat targhib wat tarhib bil hadithi ad-dhaif ma lam yakun mawdu'an. Kata Imam Nawawi, dibolehkan dan disunnahkan mengamalkan hadis dhaif dalam perkara apa? Targhib, motivasi. Tarhib, menjauhkan orang dari keburukan. Ma lam yakun mawdu'an, selagi dia tidak maudhu, selagi dia tidak palsu. Bulan Ramadan kadang-kadang yang disampaikan itu adalah hadis palsu. Hati-hati para asatiz saja. Kadang-kadang disampaikan hadis-hadis palsu. Ini banyak. Profesor Mustafa Yaqub itu menulis satu kitab hadis-hadis yang bermasalah di bulan Ramadan. Itu bagus juga kita miliki agar kita tahu hadis-hadis. Karena kita sebagai penceramah kan biasanya kalau sudah semangat, sudah berapi-api, hadis maudhu pun kadang-kadang disampaikan. Man fariha bidukhuli Ramadan, siapa Nabi bersabda, siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka dibebaskan dari api neraka. Ini hadisnya dhaif nih. Wallahu a'lam. Jadi kita harus hati-hati menyampaikan. Betul bahwa secara makna betul, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan itu adalah salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus gembira. Kenapa tidak? Karena kata Nabi SAW, datangnya bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, amal soleh dilipat gandakan. Nah, maka salah satu metode kita para asatiz dan ustazah, sebelum kita menyampaikan materi, kita persiapkan dulu dengan baik. Kita persiapkan. Ini Al-Qur'annya, begini tafsirannya menurut ulama. Ini hadisnya, begini maknanya para ulama. Jadi jangan hawa nafsu kita. Kita menyampaikan hukum. Jadi jangan kita ini memposisikan diri kita sebagai mujtahid. Ambil ayat, ambil hadis, kita yang memaknakan sesuai dengan keinginan kita. Maka kita harus mengambil pandangan ulama dalam masalah itu. Itu lebih selamat. Ambil hadis nih, misalnya apa? Hadis tentang asy-syaitanu yajri majrad dam. Syaitanu yajri minal insani majrad dam, bahwa syaitan itu mengalir pada diri manusia, berjalan pada diri manusia sesuai dengan aliran darah. Maka pemakna daripada hadis itu kan sering juga di bulan Ramadan itu disampaikan. Syaitan itu dibelenggu. Apa makna syaitan dibelenggu? Bagaimana penjelasan ulama di situ? Nah, jadi kita lebih selamat kalau kita melihat penjelasan daripada ulama. Waktu habis ya, Masya Allah. Tidak terasa nih. Tapi mungkin para asatiz dan ustazah terasa betul. Saya yang tidak terasa. Karena kalau ustaz ini kalau sudah megang mic ya 2 jam pun dia tidak terasa. Tapi jamaahnya yang sudah miring kanan, miring kiri, depan, belakang, habis itu tiba-tiba udah hilang aja. Para asatiz dan ustazah yang dimuliakan Allah. Kemudian ya ini terakhir. Ontologi ilmu dakwah. Ini cabang-cabang yang sering kita sampaikan. Misalnya ada ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu akhlak, dan biasanya ini punya ahlinya masing-masing. Kemudian tafsir itu misalnya ada tafsir akhlak, bahasa, hukum, sejarah, akidah. Jadi kalau kita buka Al-Quran itu harus lihat aspek-aspeknya gitu. Fikih misalnya, fikih taharah, fikih salat, zakat, muamalah, faraid. Maka kemudian daripada aspek-aspek itu tadi kita harus punya rujukan. Misalnya tafsir yang sederhana, misalnya Jalalain. Jangan dipelesetkan, tafsir jalan lain misalnya. Ini tafsir apa nih? Tafsir jalan lain. Orang kira jalan lain, ini jalan lain. Atau tafsir mimpi misalnya. Mimpi siapa? Mimpi saya tadi malam. Kemudian tafsir Ibnu Katsir.
Ini sederhana, standar Bapak Ibu. Tafsir Imam Ibnu Katsir ini ada aspek bahasanya, aspek hukumnya, aspek akhlaknya, aspek fikihnya, aspek akidahnya, dan terjemahannya sudah ada di mana-mana. Tafsir Tobari, tafsir Ahkam Al-Qurtubi misalnya, tafsir hukum ya, tafsir Mafati Al-Ghaib masalah akidah. Kemudian tafsir-tafsir kontemporer. Hadis misalnya hadis Arba'in, hadis Riyadhus Shalihin, Adabul Mufrad, kitab Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi kalau bisa kita jangan mensyarah sendiri atas pandangan kita, tapi melihat penjelasan-penjelasan ulama, itu lebih selamat. Fikih misalnya, syarah takrib, ini terjemahannya juga sudah banyak. Minhaj, fikih manhaji, fikih-fikih tematik dan lain-lain yang kalau kita bisa mengakses bahasa Arab secara langsung lebih afdal, tapi terjemahannya juga sudah ada. Dan itu terjemah para asatiz dan ustaz, terjemah lebih baik daripada dari kita. Itu yang perlu dicamkan, bahwa membaca terjemah lebih baik daripada pikiran kita. Nah, jadi jangan minder, karena insya Allah yang kalau terjemah itu, walaupun kadang-kadang penerjemah ini tidak mewakili daripada penulis, tapi terjemah itu adalah membantu kita untuk memahami. Kemudian masalah akidah misalnya. Nah, kemudian yang terakhir, dakwah di bulan Ramadan. Dakwah di bulan Ramadan banyak aspek yang bisa kita ambil, mulai dari aspek syariahnya, akidahnya, tazkiyahnya. Jadi Bapak Ibu yang misalnya ahli fikih, dakwahkan masalah fikih Ramadan, tentang yang membatalkan puasa, apakah suntik membatalkan puasa misalnya, apakah bekam membatalkan puasa, bagaimana, itu aspek fikihnya. Tapi yang tidak ahli di bidang fikih misalnya ambil dari segi tazkiyahnya, bagaimana bulan Ramadan itu pahala kita dilipat gandakan, mari kita beramai-ramai di bulan Ramadan ini, mari kita melaksanakan amal-amal soleh di bulan Ramadan. Aspek tazkiyahnya, aspek fadailnya. Bagi yang bisa mengakses ilmu tafsir, sampaikan ayat-ayat yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Misalnya masalah fidyah itu seperti apa, berapa takarannya, masalah zakat fitrah dan lain sebagainya. Jadi semua Ramadan ini menghadirkan keberkahan bagi kita, menjadi wasilah bagi kita untuk beramal soleh. Nah, tapi yang lebih penting bahwa kita berdakwah jangan sampai kita melupakan diri kita. Imam Syafi'i sebagai ulama besar, beliau di bulan Ramadan khatam Al-Quran 60 kali. Berarti berapa itu? 2 hari, 2 kali sehari ya, khatamnya. Itu. Kita baca Quran kadang-kadang 1 juz itu 1,5 jam baru selesai. Ini Imam Syafi'i. Maka oleh karena itu kita mungkin tidak bisa seperti itu, tapi paling tidak berusaha juga untuk beramal soleh. Dakwah kita berhasil atau tidaknya kembali kepada keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu adalah kita sendiri yang memulai dakwah kita itu berdampak, bermanfaat kalau kita mengamalkan apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang kita dakwahkan, untuk mengamalkan apa yang kita sampaikan, sehingga kita semua selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu terima kasih dan mohon maaf karena waktu. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.